Selamat malam dan selamat Sabat bagi kita semua. Saya bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita dapat kembali bersama-sama malam hari ini berbakti bersama-sama melalui kebaktian Vesper online pada malam hari ini. Saudaraku sekalian, yang akan membawakan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini adalah Frans Asido Tobing, dan kemudian yang akan membawakan lagu pujian kepada kita pada malam hari ini adalah Rita Sianipar dari Balikpapan. Dan tentunya saya yakin sama halnya saya sangat bersuka cita oleh karena dapat kembali bersama-sama dengan saudara-saudara merasakan sebuah hari Sabat yang kudus yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Walaupun kita tidak berkumpul secara fisik di gereja, tetapi saya yakin dan percaya. Oleh karena Alkitab juga mencatat di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, marilah kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan firman pada malam hari ini, dan biarlah berkat firman ini menjadi sukacita bagi saudara dan bagi saya. Kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami panjatkan puji dan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menyertai dan memimpin kami sampai pada hari ini di hari Sabat-Mu yang kudus. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Frans Asido Tobing. Biarlah kiranya melalui firman ini Tuhan, iman kami semakin dikuatkan, dan kami semakin siap untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan kiranya berkati keluarga kami masing-masing. Berkati juga saudara-saudara kami yang jauh mungkin tidak bersama-sama dengan kami. Dimanapun mereka berada, berkat kesehatan menjadi bagian kami semua masing-masing. Bapa yang di sorga, apabila ada umat-umat-Mu yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kesembuhan tangan, biarlah kiranya Engkau jamah tubuh mereka, berikan kepada mereka kesehatan. Dan bagi kami yang saat ini Tuhan memperoleh berkat kesehatan, biarlah Tuhan selalu menjaga dan memimpin kami, agar kiranya kami semua dapat bersuka cita di dalam Tuhan, dan kami disanggupkan untuk melalui semua cobaan yang akan kami hadapi di hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Tuhan oleh karena kebaikan-Mu kepada kami. Doa ini kami serahkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Baik saudaraku sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Frans Asido Tobing, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian dari Rita Sianipar dari Balikpapan. What an anchor for those who are hurting. What a harbor for those who are lost. Sometimes it's not always easy bearing Calvary's cross. We've been ridiculed by those who don't know Him, and mocked by those who don't believe. Still I love standing up for my Jesus, 'cause of all that He's done for me. That's why I am not ashamed of a gospel of Jesus Christ. No, I am not afraid
gospel. Oh, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. For every moment his hand has held mercy, for all the love he's shown all my life. A simple thanks doesn't say how I'm feeling. I get tears in my eyes. So as for me, I'm gonna keep on believing in the one who's been so faithful to me. I'm not out to please this whole world around me. I've got my mind on eternity. That's why I am not ashamed of the gospel. The gospel of Jesus Christ. No, I am not afraid to be counted, but I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. Give up the run for the ride. Oh, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel. To some he's a name, but to me he's my everything. I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel. I've got too much behind me to let this world blind me. To me he's a name, but to me he's my everything. I am not ashamed of the gospel. I am not ashamed of the gospel. Oh, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Terima kasih Rita untuk sebuah lagu I Am Not Ashamed for the Gospel yang sudah dibawakan, yang mengangkat iman kita pada malam hari ini. Luar biasa, sebuah lagu yang menguatkan kita. Baik saudaraku sekalian, 7 menit dibayar 40 tahun adalah merupakan judul yang dipilih oleh Franz untuk dibawakan kepada kita malam hari ini. Mari kita dengarkan khotbah pada malam hari. Shalom, selamat Sabat, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan atas pimpinannya sepanjang 1 minggu pekerjaan kita sudah kita lalui dan kita sudah memasuki pada hari Sabat yang suci pada sore hari ini, pada malam hari ini, dan atas pemeliharaan dan kebaikan Tuhan kita bisa memasuki Sabat yang baru walaupun di dalam suasana mungkin
bagi sebagian saudara-saudari masih ada yang di dalam situasi pembatasan sosial berskala besar ataupun di dalam suasana pembatasan-pembatasan tertentu yang juga dialami oleh sebagian besar umat Tuhan, tapi biarlah kita tetap bersukacita, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan tetap selalu mengendalikan kehidupan kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada Sabat ini, kepada Glowing Online Worship yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan ataupun renungan pada Sabat ini. Adapun judul firman Tuhan yang saya bawakan pada malam hari ini adalah 7 menit dibayar 40 tahun. 7 menit dibayar 40 tahun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya yakin kita saat ini mengetahui akan kisah yang terjadi yang sudah menjadi viral dan juga menjadi gejolak sosial yang ada terjadi di Amerika Serikat. Salah satu anggota kepolisian daripada Minneapolis yang bernama Derek Chauvin, dia adalah seorang anggota kepolisian di Minneapolis. Pada saat dia melakukan tugasnya sebagai seorang polisi, dia melakukan penangkapan kepada seorang warga negara Amerika yang berkulit hitam yang bernama George Floyd. Dan pada saat dia melakukan tugasnya untuk melakukan penangkapan, Derek Chauvin diduga melakukan kesalahan karena dia tidak memperhatikan ataupun mengabaikan atas keluhan ataupun yang disampaikan oleh George Floyd ketika dia ditangkap dan kemudian ditidurkan di atas jalan, di aspal. Lalu lutut daripada Derek Chauvin itu menindih leher daripada George Floyd. Walaupun George Floyd pada saat itu, kalau kita perhatikan di videonya, walaupun George Floyd pada saat itu, dia sudah mengeluhkan bahwa dia ada kesulitan bernafas karena kaki daripada George Floyd menindih lehernya, akan tetapi George Floyd tidak menghiraukannya. Kalau kita perhatikan di dalam rekaman video itu, ada sampai 2 atau 3 kali disampaikan, akan tetapi diabaikan oleh kepolisian ini yang bernama Derek Chauvin. Dan kisah ini ternyata membawa dampak serius, karena kalau menurut pemberitaan di media, selama kurang lebih 7 menit, Derek Chauvin menindih leher daripada George Floyd. Dan selama 7 menit itu pula membawa konsekuensi yang serius, karena ternyata George Floyd harus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Diduga karena kesulitan bernafas, karena tertindih lutut daripada Derek Chauvin, akan tetapi diabaikan. Dan kisah ini menjadi kisah yang begitu tersebar luas di Amerika sana, dan banyak warga negara yang melakukan aksi unjuk rasa karena kondisi ini. Kalau kita perhatikan, karena adanya kondisi ini, ternyata Derek Chauvin sebagai anggota kepolisian harus menghadapi tuntutan pasal pembunuhan berlapis, yakni ada tingkat ketiga dan tingkat kedua, artinya ini adalah dengan pemberatan, khususnya dia juga adalah anggota kepolisian sebagai penegak hukum. Dia dijerat dengan pasal pembunuhan, sehingga dengan adanya pasal pembunuhan berlapis itu, dia harus menghadapi tuntutan dakwaan di penjara selama 40 tahun. Derek Chauvin adalah polisi yang berusia 44 tahun. Jadi seandainya dakwaan ini terbukti di pengadilan, dan sekarang masih berjalan prosesnya, maka dia akan menghabiskan hidupnya selama 40 tahun sampai dia berusia 84 tahun di penjara. Tidak hanya sampai di situ saja. Tindakan daripada Derek Chauvin ini membawa konsekuensi yang serius juga di dalam rumah tangganya. Disampaikan bahwa istri daripada Derek Chauvin, yaitu Kelly Chauvin, saat ini juga sedang mengajukan perceraian pada saat suaminya dituntut pembunuhan. Dan tidak itu saja, sebelum diajukan ke pengadilan, sebelum dilakukan gugatan perceraian oleh istrinya, Kelly Chauvin, dan juga yang merupakan istri daripada Derek Chauvin yang mengajukan perceraian, ternyata Derek Chauvin, sang mantan kepolisian itu, harus kehilangan pekerjaannya
dan dia sudah tidak berstatus lagi sebagai polisi dan dituntut bersama 3 orang rekannya atas tindakannya yang di luar batas sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa warga negara Amerika pada saat itu. Kita bisa bayangkan 7 menit tindakan daripada Derek Chauvin membawa konsekuensi yang begitu dalam, yang begitu luas, sampai kepada Derek Chauvin harus menghadapi tuntutan 40 tahun di penjara, kehilangan istrinya karena ada tuntutan perceraian, dan juga kehilangan pekerjaan. Saudara-saudari, kita bisa melihat bahwa selama tindakan 7 menit, lutut daripada Derek Chauvin yang menindih ataupun meletakkannya di George Floyd punya leher, itu membawa dampak yang begitu serius. 7 menit atas tindakan yang seperti itu harus dibayar dengan 40 tahun. Saudara bisa bayangkan, 7 menit berdampak 40 tahun di dalam kehidupan Derek Chauvin. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, Amsal 25 ayat yang ke-28 berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dari peristiwa ini, kita bisa belajar bahwa tanpa pengendalian diri yang baik, kesalahan yang kita lakukan yang mungkin hanya dalam hitungan menit, bahkan bisa jadi hitungan detik, bisa berakibat fatal hingga akhir hidup. Seperti yang dialami oleh Derek Chauvin, sang polisi tersebut. Hanya karena tindakan yang tidak terkendali selama 7 menit, dia harus menghadapi tantangan kehidupan. Dia harus membayar selama 40 tahun di masa hidupnya. Kita belajar bahwa tanpa pengendalian diri yang baik, itu kita semua akan berhadapan dengan berbagai macam persoalan. Setiap manusia sering sekali berusaha mengontrol apa yang ada di sekitarnya. Namun, paling sukar dikontrol adalah pribadi manusia itu sendiri. Pengendalian diri, penguasaan diri, merupakan aspek penting kecerdasan emosi pada saat ini yang dibutuhkan oleh setiap orang. Saudara tentu tidak mau berhadapan ketika di kantor bertemu dengan pimpinan ataupun rekan kerja yang emosi. Mungkin ketika di sekolah bersahabat atau berteman dengan sahabat yang suka emosi yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Kecerdasan emosi pada saat ini menjadi sesuatu barang langka. Dan aspek ini sering sekali menjadi sesuatu yang penting karena musuh terbesar manusia sesungguhnya, ada satu kutipan yang menyatakan demikian, musuh terbesar manusia sesungguhnya bukanlah yang berada di luar orang tersebut, di luar dirinya, akan tetapi dirinya sendiri. Jadi ketika kita berada ataupun pergi kemanapun, sesungguhnya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ada satu kisah yang mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengarnya. Ada salah seorang panglima perang ataupun tokoh perang yang sangat terkenal dari Mongolia. Dia bernama Genghis Khan. Genghis Khan ini adalah seorang tokoh perang yang sangat disegani karena banyak menaklukkan kedaerahan ataupun daerah-daerah tertentu di Mongolia pada saat zamannya. Dan pada suatu kali, dia merasa sangat haus. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kisah ini. Dia merasa sangat haus. Ketika dia merasa sangat haus, dia terhenti ataupun berhenti di satu bukit. Ternyata pada saat itu dia melihat ada tetesan air yang sedang jatuh dari atas bukit itu. Lalu dia mengambil, kebetulan dia bawa, dia punya gelas besi dari kudanya, dia ambil, kemudian dia mau menampung tetesan air itu karena dia merasa sangat haus. Dia mau minum. Dan entah kenapa pada saat dia mau meminum, Raja Wali yang selalu bersama dengan Genghis Khan itu kan gelas itu sehingga si Genghis Khan ini tidak bisa minum, dan kemudian ini berulang kali
Sampai pada akhirnya, karena emosi, Genghis Khan ini tidak bisa lagi menahan dirinya sehingga kemudian dia membunuh Raja Wali itu, dan setelah itu Raja Wali itu juga langsung mati seketika itu. Dan ketika dia coba mau minum, dia mencoba memastikan kembali, dia melihat daripada ujung daripada tetesan air ini, ternyata dia ada melihat di situ seekor ular yang sudah mati, dan dipercaya bahwa ular yang mati itu akan membawa racun kepada air yang berada di sekitarnya, dan ketika itu diminum itu akan berdampak kepada kematian. Kita bisa melihat bahwa pengendalian diri ini adalah sesuatu yang mungkin bisa saja kita melihat pada setiap orang itu sangat baik, orang itu sangat terlihat mampu untuk melakukan apapun. Tapi ketika diperhadapkan untuk mengendalikan diri, maka dia akan kesulitan, seperti yang dialami oleh banyak tokoh di dalam Alkitab ataupun tokoh yang ada di dunia ini. Dan kita bisa melihat sendiri bahwa ada tulisan di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 yang mengatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kehidupan kita diibaratkan sebagai sebuah pertandingan. Dan kita semua mengambil bagian di dalam pertandingan ini. Maka kita diminta untuk menguasai diri kita di dalam segala hal. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ketiga berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Nah, ini dia. Tidak dapat mengekang diri. Ini adalah suatu tulisan ataupun suatu nasihat kepada masing-masing kita. Untuk kita dapat menahan diri, untuk kita semua dapat menjadi orang-orang yang dapat mengendalikan diri di dalam kehidupan kita, baik kita di lingkungan keluarga, baik kita di lingkungan sekolah, di lingkungan kantor, atau di lingkungan keluarga dimanapun kita berada. Alkitab sangat jelas kepada orang-orang yang bisa mengendalikan diri. Alkitab memberikan satu reward, memberikan satu penghargaan kepada orang-orang yang sabar. Amsal Salomo mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Salomo sebagai orang yang paling bijak sekalipun di dunia ini mengakui bahwa orang yang sabar, yang dapat mengendalikan dirinya, melebihi seorang pahlawan. Dan juga Alkitab memberikan punishment terhadap, ataupun memberikan satu amaran terhadap orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya kepada orang-orang yang lekas marah. Amsal 14 ayat 17 berkata, kepada orang yang lekas marah, Alkitab memberikan suatu amaran. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Tetapi siapa orang yang bijak akan bersabar. Kemudian, ini juga ada satu nasihat untuk menguasai diri yang diberikan Alkitab kepada kita, diberikan firman Tuhan kepada masing-masing kita, khususnya di dalam suasana pandemik saat ini yang sudah mungkin kita alami, sudah hampir berjalan lebih kurang 3 bulan. Alkitab menyatakan di dalam Yesaya 30 ayat 15, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Apapun keadaan yang mungkin kita sedang hadapi pada saat ini, kita diminta untuk percaya dan dapat mengendalikan diri kita di dalam kehidupan kita, mempercayakan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan bahkan juga Alkitab mengatakan, kepada orang yang mengampuni, Allah juga memberikan satu reward. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13 berkata, sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, maka kamu perbuat jugalah demikian. Dan kemudian Alkitab juga menjelaskan kepada masing-masing kita agar kita di dalam kata-kata kita, di dalam kehidupan kita,
Di dalam Matius 12 ayat 36 sampai yang ke-37 berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kita harus bisa mengendalikan kehidupan kita melalui kata-kata yang kita ucapkan. Biarlah kata-kata kita kepada sesama, kepada orang lain, dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan di dalam perilaku kita juga, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Ini sudah sangat jelas. Kolose 3 ayat yang ke-17 mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan kata-kata kita di dalam kehidupan kita, dengan perbuatan kita di dalam kehidupan kita, maka lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Suatu amaran yang begitu baik kepada masing-masing kita, agar kita menjadi orang-orang yang dapat mengendalikan diri, menguasai diri, sehingga kita semua dapat melakukan, baik itu sebagai orang-orang di dalam gereja, di dalam pekerjaan kita, di lingkungan kantor kita, di lingkungan rumah tangga kita, kita semua bisa menjadi berkat kepada orang lain. Ada satu konsep yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, adalah konsep yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintahan kita, oleh Bapak Joko Widodo, yang mengajak kita untuk melakukan suatu cara kehidupan ataupun cara tatanan kehidupan yang baru, new normal yang baru, sesuatu yang dianggap tidak normal menjadi normal. Makanya disebut new normal, karena kita diminta untuk selalu menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan sebagai suatu tatanan kehidupan yang baru di dalam masyarakat. Ini juga konsep new normal ini seyogianya bisa kita hidupkan di dalam kehidupan spiritual kita, kehidupan kerohanian kita. Kita menjadi orang-orang yang berbeda, yang new normal, suatu perilaku yang baru, orang-orang yang dapat mengendalikan diri, yang memiliki kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ataupun penguasaan diri yang merupakan adalah buah-buah roh. Sebagai kesimpulan buat kita pada malam hari ini, biarlah kita semua dapat menjadi orang-orang yang mau melakukan yang baik di dalam kehidupan kita, seperti tertulis di dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang manis, yang sedap didengar, dan disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Tidak hanya untuk kita pikirkan bersama, akan tetapi kita juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dapat mengendalikan diri. Tidak seperti Chauvin, sang polisi itu. Walaupun bertindak secara tidak terkendali selama 70 menit, selama 7 menit, akan tetapi membawa dampak selama 40 tahun untuk kehidupannya yang berikutnya. Biarlah firman ini mengingatkan kita kembali untuk menjadi orang-orang yang baru dengan tatanan new normal kehidupan yang baru di dalam kehidupan kita, baik di lingkungan rumah tangga kita, kantor kita, ataupun masyarakat sekitar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Berdoa. Terima kasih atas firman ini Tuhan. Berkati kami agar dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui Roh Kudus Tuhan, kami dikuatkan, kami dibaharukan menjadi orang-orang yang dapat mengendalikan diri, walaupun kami berhadapan dengan situasi kesulitan ataupun pandemik yang berada di sekitar kami. Berkati seluruh umat-umat Tuhan yang beribadah bersama dengan kami melalui online ini. Dan seluruh umat-umat biar dapat menjadi berkat, menjadi sukacita, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati Glowing Online Worship dan kami semua yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Baik, terima kasih kepada Frans yang sudah membawakan firman kepada kita, new normal. Ya, rubah juga pola hidup kita, perilaku kita. Senang rasanya di akhir pelayanan
kami yang tinggal 1 minggu ke depan, kami yang bertetangga, kami yang bersaudara dapat bersama-sama melayani di dalam kebaktian ini. Terima kasih kepada Franz di dalam kesibukannya sebagai seorang pengacara, seorang lawyer. Dia masih mau memberikan waktunya untuk melayani Tuhan pada kebaktian ini. Baiklah saudaraku sekalian, kembali kami undang kita semua hadir di dalam kebaktian besok pagi jam 9, dan marilah kita undang sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita untuk berbakti bersama-sama, karena besok Pendeta Muda Julius Cihotang yang akan melayani kita bersama dengan narasumber tetap kita, yaitu Pendeta Franklin Satori dari Surabaya yang akan membawakan diskusi sekolah sahabat. Selamat sahabat, selamat beristirahat. Jangan lupa selalu cuci tangan, gunakanlah masker ketika Anda keluar rumah, dan selalu jaga jarak ketika Anda berada di kerumunan. Biar kesehatan selalu menjadi bagian kita semua. Sampai berjumpa besok pagi. Tuhan memberkati kita. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. As long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick
Indonesia.